Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Sulistiawati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kalibawang. Yang kami hormati Bapak Sukaryadi selaku Ketua Kelompok Belajar Perokatanggu. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suwondo dan Ibu Ateng Februati SPD selaku pemateri, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Kalibawang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara program RTL Kurikuler PJOK Permainan Tradisional Gobak Sodor dan koordinasi persiapan pelaksanaan program P5 semester 1 SMP Negeri 2 Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Kombel dari Bapak Sukaryadi selaku Ketua Kombel. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sulistiawati SPD MPD, yang kita hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 2 Kalibawang, yang berbahagia anggota komunitas belajar Kombel Seperoka Tangguh SMP Negeri 2 Kalibawang. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa haturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah limpahan tauhid hidayah inayahnya kita bisa bersama-sama berada di ruangan ini untuk bersama-sama melakukan kegiatan komunitas belajar yang pada kesempatan hari ini bertepatan dengan akan kita adakan penyampaian rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK yang akan nanti disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Suwondo. Beliau akan memaparkan program rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK tentang edukasi permainan tradisional khususnya Gobak Sodor di SMP Negeri 2 Kalibawang tahun pembelajaran 2024-2025. Kemudian acara hari ini juga dilanjutkan. Kita akan ada kegiatan koordinasi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 semester ganjil atau semester 1 tahun pembelajaran 2024-2025 yang insya Allah kita akan segera melaksanakan, yang mana disepakati kita akan melaksanakan itu dengan sistem blok yang mana kita laksanakan. Kita sekarang sudah di penghujung akhir semester ganjil ini dan bertepatan dengan sesuai kalender pendidikan kita
kita akan segera mengadakan proyek P5. Nah, terkait dengan itu nanti mohon saran dan juga perencanaan yang matang bagaimana proyek P5 ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, di mana tujuan utama adalah kita membuat atau membentuk atau mengantarkan putra didik kita untuk memperoleh atau bisa mendapatkan tata nilai profil Pancasila. Jadi hakikatnya proyek ini adalah membentuk karakter kepada anak didik kita supaya apa? Mempunyai karakter kepribadian yang baik sesuai dengan Pancasila. Jadi proyek apapun yang kita laksanakan tujuan utamanya adalah itu. Jadi nanti mohon kesadaran dari kita semua bahwa proyek ini bukan semata-mata mencari hasil saja, tetapi prosesnya sangat menentukan, karena proyek P5 adalah pembentuk atau saya ulang lagi, membentuk karakter, tata nilai dari putra didik kita agar memperoleh karakter yang sesuai yang kita kehendaki, yaitu karakter pelajar Pancasila. Nah, untuk itu mari nanti kita bersama-sama merencanakan agar pelaksanaan proyek P5 ini bisa berjalan baik sesuai dengan harapan kita, dan setiap kali tentu kita rencanakan, kita evaluasi, kita perbaiki agar apa? Di kedepannya nanti apabila proyek-proyek seperti ini dibilang bisa lebih meningkat lebih baik, berawal dari perencanaan yang baik dan kita evaluasi dengan baik, kita refleksi dengan baik, kita review dengan baik. Harapan apa? Harapannya agar senantiasa apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Itu yang saya sampaikan terkait saya selaku Ketua Komunitas Belajar Seperu Katangguf. Semoga acara hari ini kita niatkan sebagai ibadah dan kita bersama-sama menghantar putra putri didik kita menjadi insan yang paripurna, yang mempunyai akhlakul karimah, yang berprofil pelajar Pancasila. Demikian apa yang saya sampaikan. Nanti mohon diikuti dengan seksama dengan baik, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada Beliau Bapak Dr. Suwando yang sudah menggunakan wahana komunitas belajar sebagai unjuk praktek baik berbagi kepada sesama teman sejawat pada hari ini. Dan juga nanti kita mohonkan juga kepada para koordinator pimpinan proyek P5 untuk bersama-sama mengaktualisasi, merencanakan, mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan agar seperti yang kita harapkan berjalan dengan baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pengacara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Sukaryadi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk proyek P5 ini kita harapkan, tetapi bukan semata-mata hasil saja yang kita peroleh, tetapi dari proses apa yang kita kerjakan agar kita memperoleh karakter yang sesuai dengan harapan, yaitu mempunyai pelajar Pancasila. Itu saja. Selanjutnya untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Ade Suwando dan Ibu Ateng Februari SPD. Kamu silakan, kami persilakan. Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Ibu Pastor, yang saya hormati Bapak Ketua Komunitas Belajar SMP di Dua Kalibawang Seperoka Tangguh Kulon Progo di Bapak Suparian SPC Kecamatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri Dua Kalibawang. Mohon izin saya nyampaikan untuk yang materi pertama. Ini saya akan menyampaikan materi rencana tindak lanjut edukasi pembelajaran PJUK ada tema permainan tradisional Gobak Sodor. Ini real akan dan sudah terlaksana, tapi untuk kegiatan pada pagi hari ini kami mengajak para Bapak Ibu untuk berkenan nanti ikut pembahasan materi dengan tujuan penyampaian kegiatan ke anak-anak bisa lebih tertata dan lebih berhasil guna. Mohon izin saya sampaikan, saya menyiapkan slide. Tidak banyak Bapak Ibu. Pertama, rencana tindak lanjut RTL. Materi ini kami sampaikan pada untuk kegiatan diseminasi PKK tujuan tentang pertama 2024 tentang edukasi permainan tradisional Gobak Sodor di SMP Negeri 2 Kalibawang. Kita sampaikan pada komunitas belajar sekolah pada hari ini Senin 11 November 2024. Yang kedua tentang latar belakang. Latar belakang untuk saya selaku guru PJUK mengangkat pembelajaran permainan tradisional. Ini yang pertama, permainan tradisional terutama Gobak Sodor masuk pada pembelajaran PJUK pada kelompok olahraga tradisional dan dapat meningkatkan daya nalar kritis dan dapat meningkatkan kerjasama dan rasa sosial yang tinggi, juga dapat meningkatkan intelijensi kecerdasan siswa. Materi ini kebetulan ada dalam pemetaan pembelajaran PJUK, materi dan kurikulum. Kemudian yang kedua, permainan tradisional terutama Gobak Sodor, pembuatan lapangan dan pelaksanaannya relatif mudah dan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan siswa. Yang ketiga, perlu adanya pelestarian budaya olahraga tradisional yang sudah mulai jarang dilakukan di masyarakat. Yang keempat, fasilitas pembelajaran yang belum seimbang antara murid dan tanggung jawab murid dalam penyelesaian tugas masih perlu ditingkatkan. Jadi dengan kerjasama murid atau siswa ya, dan saling sharing ilmu bersama teman ini masih perlu ditingkatkan. Ini dengan pembelajaran edukasi permainan Gobak Sodor, dan nanti harapan kita untuk lebih mengoptimalkan potensi siswa. Berikutnya, tujuan program. Tujuan yang kami canangkan yang pertama sebagai budaya positif di sekolah untuk membentuk pribadi yang mandiri dan mampu bekerja dengan sesama. Yang kedua, menumbuhkan pribadi yang peduli terhadap lingkungan. Terima kasih Pak Andani. Menumbuhkan pribadi yang peduli terhadap lingkungan dan pelestarian budaya. Yang ketiga, membentuk tutor teman sebaya dalam pembelajaran. Yang keempat, dapat memainkan permainan tradisional, terutama Gobak Sodor di sekolah. Slide berikutnya, capaian langkah. Capaian yang akan kita laksanakan, yang pertama
ini mensosialisasikan program kepada warga sekolah, menyampaikan program sekolah kepada warga masyarakat, warga sekolah, supaya warga sekolah mengetahui, dapat mensupport dan berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Yang kedua, konsultasi dengan kepala sekolah, mengajak pihak terkait untuk berkolaborasi, termasuk hari ini Bapak Ibu kami mengajak untuk nanti dapat mensupport program dari PJOK untuk tujuan yang mulia anak didik kita. Yang ketiga, melibatkan rekan sejawat dalam pengembangan pembelajaran. Lanjut ya Bapak Ibu, struktur program dan mitra. Program diterapkan pada mata pelajaran PJOK tentang materi permainan tradisional, yaitu gubak sodor. Yang kedua, program ini dilakukan pada awal semester dasar, terutama dalam pembelajaran PJOK. Ini untuk kurikuler. Untuk kurikuler bisa berlanjut kegiatan tidak hanya pada awal semester Bapak Ibu. Di unsur yang terlibat adalah teman sejawat, kemudian kepala sekolah sebagai supervisor untuk kemajuan program. Yang ketiga, program ini sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo untuk memasyarakatkan kembali permainan tradisional di sekolah. Yang keempat, mendukung kebijakan Dinas Dipura Kabupaten Kulon Progo bahwa setiap bulan September di bawah Dinas Dipura Kabupaten diadakan lomba kemataraman Bapak Ibu. Sudah seperti kita tahu bahwa setiap September ada agenda rutin perlombaan kemataraman. Salah satunya adalah Krida Kemataraman yang di dalamnya contohnya gubak sodor yang dilombakan antar sekolah. Maka harapan dengan tindak lanjut program PJOK ini dapat menghasilkan nanti atlet-atlet gubak sodor yang dapat dikirim ke event-event yang lebih tinggi. Selanjutnya, sebagai implementasi materi dalam buku karya ya, tentang permainan tradisional kemataraman. Kebetulan saya sendiri selaku penulis buku kemataraman, Krida Kemataraman di Kabupaten Kulon Progo untuk Dinas Pendidikan yang sudah di-share ke seluruh SMP Kulon Progo, dan buku tersebut sudah direview oleh pakar-pakar budayawan termasuk ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada dan wartawan nasional. Untuk mereview buku ini, tindak lanjutnya kami diminta untuk nanti melaksanakan buku yang ada dan menyempurnakan dari produk buku ini. Maka dari struktur program dan mitra ini kami masukkan ya. Lanjut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ini kaitannya dengan sarana prasarana yang ada di SMP 2 Kalibawa. Ya. Sama, SMP 2 Kalibawa mempunyai lapangan permainan gubak sodor yang dibuat di sekolah, baik di halaman utama sekolah maupun di lapangan belakang. Yang kedua, sekolah mempunyai pedoman permainan gubak sodor. Buku tercipta di Dipura Kabupaten Kulon Progo. Ini kebetulan tulisan saya sendiri dan bersama teman kami tentunya, yang standar dan dipergunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, sumber daya manusia, baik guru-guru di SMP 2 Kalibawa maupun siswa yang potensial. Siswa dengan input nilai yang bagus, sarana prasarana sekolah, ruang teori, lapangan sekolah yang memadai untuk praktek tentang permainan tradisional terutama gubak sodor. Rencana evaluasi.
evaluasi dilakukan 2 kali, yaitu dilakukan di tengah semester dan pada akhir semester melalui asesmen formatif dan sumatif. Terkhusus karena masuk dalam materi pelajaran ini, asesmen formatif dan sumatif ini memang kita laksanakan terprogram. Yang kedua, unsur yang jadi bahan evaluasi antara lain hasil asesmen formatif dan sumatif, portofolio tugas dari siswa, hasil refleksi siswa, dan hasil supervisi dari beliau kepala sekolah. Yang ketiga, seberapa persen permainan tradisional gobak-gobak dapat dimainkan di sekolah dibandingkan materi yang lain. Ya, di PJOK ada materi permainan yang modern, ada tradisional. Permainan tradisional sendiri banyak ragamnya, maka kita nanti akan tahu berapa persen yang dapat dimainkan di sekolah dari cabang-cabang tersebut. Kemudian evaluasi, alat evaluasi pengumpulan data dengan nanti tentunya refleksi dari siswa, kami bisa wawancara dan melakukan survei. Lanjut, kemungkinan tantangan yang dihadapi di sekolah kita yang pertama adalah cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, misalnya hujan maupun panas terik, ini yang menjadi tantangan. Kegiatan dapat ditunda manakala terjadi hambatan tersebut. Itu dilaksanakan di lain waktu, tidak hari gitu ya. Mungkin pada minggu selanjutnya. Begitu juga dengan untuk semester maupun tahunan. Waktu yang bersamaan dengan program lainnya, seringkali kegiatan agenda sekolah juga harus bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan dari Bapak Ibu masing-masing mapel. Maka apabila terjadi kegiatan bersamaan, maka perlu kita atasi juga, ini sebagai tantangan. Demikian Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan untuk rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK edukasi permainan tradisional gobak-gobak. Yang berikutnya saya serahkan pada Ibu Moderator, Ibu Nurul Sastri. Terima kasih. Penyampaian materi dari Bapak Dr. Agus Suwondo tentang RPL pembelajaran PJOK di SMP Negeri 2 Kalibawang. Selanjutnya untuk tanggapan dari kolaboran, monggo Bapak Ibu, saya persilakan untuk menyampaikan tanggapannya terkait apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Agus Suwondo. Oke, monggo Bapak Bapak Ibu, Pak Ariati, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami selaku guru kolaboran pada kegiatan edukasi permainan tradisional gobak sodor di SMP Negeri 2 Kalibawang tahun pembelajaran 2024-2025 sebagai guru pengampu Bapak Dr. Andes Suwanto. Apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Suwanto terkait dengan rencana tindak lanjut RTL dari pembelajaran permainan tradisional gobak sodor di SMP Negeri 2 Kalibawang. Pertama saya mengapresiasi, terima kasih dan kita ikut belajar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Suwanto. Semoga kita bisa ikut terinspirasi dari kegiatan pembelajaran di PJOK ini, bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain. Kemudian terkait dengan rencana tindak lanjut pembelajaran atau edukasi permainan tradisional khususnya gobak sodor ini kepada beliau Bapak Dr. Andes Suwanto, saya mempunyai usulan agar permainan ini bisa selalu dilaksanakan, artinya saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin.
saya lanjutkan. Jadi agar permainan tradisional khususnya Gobak Sodor ini bisa dilaksanakan atau berkelanjutan, saya mempunyai usul apabila ada sarana prasarana yang mendukung agar bisa terlaksana terus. Jadi dilaksanakan di setiap semester dan di setiap jenjang kelas. Itu bagaimana bila misalnya dipersiapkan tempat pelaksanaan Gobak Sodor ini dengan membuat yang permanen atau paling tidak semi permanen. Jadi misalnya ya semacam lapangan Gobak Sodor dengan kita misalnya kita buat garis-garis link yang permanen seperti kalau kita lihat di lapangan voli dan lapangan-lapangan yang lain, di mana garis-garis itu tempat mereka melakukan permainan atau kegiatan ini bisa setiap kali tinggal pakai, tidak perlu selalu membuat. Ini apabila saya usulkan, bila dimungkinkan nanti melalui kerjasama dengan sekolah kita buat lapangan Gobak Sodor karena area wilayah sekolah kita memungkinkan untuk dibuat itu. Dan saya kira agar ini ada pembiasaan kepada anak kita untuk melestarikan permainan tradisional khususnya Gobak Sodor. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapat tanggapan dari beliau Bapak Dr. Andi Suwanto dan kepada Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Suparyadi SPD. Monggo untuk tanggapan selanjutnya dipersilakan oleh Bu Rismiati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami selaku rekan sejawat di SMA Negeri 2 Kalibawang mengaturkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suwanto yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan program FTL permainan tradisional Gobak Sodor. Saya hanya sedikit mengajukan pertanyaan, apakah untuk kedepannya bisa dilaksanakan tidak hanya untuk permainan Gobak Sodor, mengingat bahwa permainan tradisional di sekitar kita itu sangat banyak sekali, dan nanti kedepannya anak-anak kita, para siswa kita, jika ada di permainan tradisional tersebut disosialisasikan kepada anak-anak, kita harapkan anak-anak semakin banyak mengerti, semakin banyak menambah wawasan tentang permainan tradisional yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak itu sudah minim sekali dengan pengetahuan permainan tradisional. Seperti yang pada waktu kita kecil kita sering melaksanakan, anak-anak sekarang itu sudah banyak yang tidak tahu, tergerus oleh kemajuan teknologi HP yang semakin canggih dan anak-anak hanya tahu permainan game dari HP saja. Apakah bisa dimungkinkan dengan mensosialisasikan permainan tradisional yang lain yang bisa mendidik karakter, bisa mendidik fisik, mendidik mental dan lain sebagainya kepada anak-anak kita. Demikian saja Pak Suwanto dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih atas sambutan, atas tanggapan dari Bapak Ibu Rismiati SPD. Selanjutnya masih saya buka untuk tanggapannya. Monggo, Bu Rismi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya menyimak dan memperhatikan apa yang
disampaikan oleh Pak Wondo sebagai penyaji materi RPL pembelajaran permainan gubak sodor di SMP Negeri 2 Kalibawang. Untuk yang keempat tadi yaitu capaian langkah. Nah, saya menggarisbawahi nanti sebagai implementasi kebijakan di Pura Kabupaten Kulon Progo pada setiap bulan September diadakan lomba kematangan. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana kalau siswa yang bermain bagus ditindaklanjuti didaftar sebagai atlet yang dikirim di event lomba kemataran dinas di Pura? Itu yang nanti saya ingin untuk jawaban dari pemateri. Sekian. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru. Saya tutup untuk tanggapannya. Tadi tanggapan dari Bapak Suparyadi SPD, usulan dari beliau yaitu terkait persiapan lapangan untuk kegiatan latihan rutin bagaimana kalau dibuat permanen. Terus untuk tanggapan yang kedua dari Ibu Rizkyati SPD yaitu apresiasi dengan adanya program MTL permainan tradisional ke depan, tidak hanya permainan gobang sodor, kalau bisa permainan tradisional yang lain. Dari Ibu Rusmi SPD terkait usulannya, bagaimana kalau siswa yang bermain bagus ditindaklanjuti untuk didaftar sebagai atlet yang dikirim di event lomba kemataraman dinas Dikpora. Maka juga Pak, monggo untuk Bapak Dr. Andes-Wondo untuk menanggapi tanggapan dari beliau. Baik, terima kasih. Kami haturkan kepada Pak Ibu semuanya kolaborasi, khusus pada yang pertama Bapak pihak Varian SPD Matematika. Yang pertama tadi ditanyakan tentang pembuatan lapangan permanen ya. Terima kasih Pak, sangat bagus sekali. Saya setuju sependapat. Meskipun kita sampaikan di sekolah kita ada lapangan utama dan lapangan belakang. Di lapangan utama pernah dibuat tapi memang garisnya agak hilang Pak. Tapi terima kasih, nanti akan kita sampaikan ke Sarpras pada Bapak Ibu Sarpras dan nanti kepala sekolah khususnya untuk bisa mengadakan lapangan yang permanen, pengecatan ulang. Siap Pak, terima kasih usul yang bagus. Kemudian yang kedua tadi dari Bu Rizkyati SPD terkait dengan apresiasi, terima kasih Bu apresiasinya. Kemudian yang kedua mengusulkan apakah mungkin disampaikan, disosialisasikan tidak hanya gubak sodor gitu guys. Sangat bagus sekali usulnya dan kami jawab sangat mungkin Bu, sangat mungkin, dan kita sependapat apabila nanti kita memang bisa menyampaikan materi yang lain. Kita permainan egrang pernah Pak Bu ya. Gubak sodor pasti karena setiap tahun ada event, juga yang lain pernah kita cobakan bas-basan. Banyak Pak Bu, siap, setuju. Kita sampaikan memang menambah khasanah kecintaan anak-anak tentang permainan tradisional yang tadi Bu Rizky menyampaikan memang sudah punah tergerus oleh HP gitu. Terima kasih Bu, siap. Nanti kita bersama-sama tentunya bersama dengan Bapak Ibu masuk upah sekolah sebagai pimpinan nanti untuk tujuan sempurnanya pembelajaran besok di SMP 2 Kalibawang. Menanggapi pertanyaan yang ketiga dari beliau Ibu Rusmi SPD tentang RTL yang kami sampaikan terkait dengan capaian langkah. Kami menyampaikan tadi orientasi pada kebijakan dari Dinas Pura Kabupaten Kulon Progo bahwa memang kita tahu bahwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Progo setiap bulan September tiap tahunnya ada agenda lomba kemataraman, ada dari tanah mata pelajaran prakarya, bahasa Jawa, seni budaya,
Dan PJOK dikemas dalam Ridha Mataraman sudah kita laksanakan rutin ya. Ini setuju Bu, nanti usulan Bu Rusmi bahwa dalam latihan kegiatan RTL ini, kegiatan tindak lanjut pembelajaran baik di kurikuler maupun kurikulernya, sesuai yang mainnya bagus kita datang, kita daftar dan nanti kita bina dan kita kirimkan jadi atletnya pada event Ridha Kemataraman, Lomba Mataraman Dinas Kabupaten. Terima kasih Bu, ini yang kami sampaikan. Monggo Ibu moderator, gitu. Dilanjutkan. Gitu. Ini dari paparan tindak lanjut kami, mungkin begitu. Saya lanjutkan, kami serahkan pada Ibu moderator. Terima kasih. Lanjut dulu. Terima kasih tentang materi yang sudah disampaikan, sudah ditanggapi juga dari Bapak Ibu Guru, sudah dijawab dari Bapak Dr. Agus Suwondo. Untuk materi tentang RPL, edukasi permainan tradisional Gobak Sodor di SMP Negeri 2 Kalibawang oleh Bapak Dr. Agus Suwondo sudah sampai di sini Pak. Dilanjutkan tentang eksplorasi konsep koordinasi persiapan pelaksanaan P5 kelas 8 dan kelas 7 oleh Bapak Dr. Agus Suwondo dan Ibu Ate Februari SPD. Untuk tempat, monggo Ibu depan mawon, Bu Ate depan mawon. Kepada beliau, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin waktunya menyampaikan sedikit tentang proyek P5 kelas 7. Kebetulan saat ini saya yang mendapatkan giliran untuk ditunjuk oleh Bapak Kurikulum untuk menyampaikan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan langkah-langkah yang nanti akan kita laksanakan dalam pelaksanaan proyek P5 yang mana pada semester ini, tahun ini kita memilih menggunakan sistem blok, berbeda dengan yang sudah kita laksanakan kelas 7 yang tahun lalu, dimana masih menggunakan sistem reguler, jadi menyebar di sepanjang semester. Untuk saat ini kita gunakan sistem blok dan kita mengambil waktu November ini sampai akhir semester. Untuk temanya adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi kita mengambil dua proyek, yaitu pembuatan pupuk organik dengan mendaur ulang atau memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman-tanaman yang sudah ada di sekolah kita dalam proyek Green School. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah pembuatan mosaik, yaitu penggunaan sampah atau mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai seni, syukur-syukur nanti memiliki nilai ekonomi. Jadi Bapak Ibu,
sekedar untuk mengisi atau tidak sekedar materi supaya P5 kita bisa berjalan, tetapi lebih mendasar lagi kita memiliki harapan 1, 2 atau beberapa siswa kita syukur lebih bisa memanfaatkan apa yang sudah dilakukan kita lakukan bersama-sama di sekolah ini untuk nanti mengambil nilai keekonomian. Sebagai gambaran tadi sudah sedikit saya singgung, misalnya proses pembuatan sampah menjadi pupuk itu juga dengan harapan anak-anak ketika sudah sangat memahami ini, sangat punya skill yang memadai, nanti itu bisa menjadi satu keterampilan yang menopang kehidupan secara ekonomi anak-anak kita di kemudian hari, atau bisa jadi anak-anak yang memiliki bakat seni mampu memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai di sekitar kita, di sekitar mereka, apakah itu organik maupun anorganik. Ya, semisal daun-daun, bunga-bunga kering, rerumputan, akar-akar dan lain sebagainya bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan, diaplikasikan menjadi barang seni yang dengan harapan memiliki nilai ekonomi, nilai jual yang diminati di pasaran, sehingga nanti harapannya anak-anak bisa benar-benar mendapatkan keterampilan untuk bertahan hidup. Sedangkan untuk pupuk, harapan kita juga anak-anak memiliki skill atau memiliki keterampilan memproses sampah yang ada di sekitar mereka, memberdayakan sehingga bermanfaat, tidak sekedar mengotori lingkungannya. Demikian ya Bapak Ibu. Untuk langkah-langkah sederhana yang pertama, nanti diharapkan Bapak Ibu wali kelas atau yang menggantikan itu masuk ke kelas masing-masing membentuk kelompok. Jadi untuk kelas 7 terutama itu pembentukan kelompok tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dikhawatirkan nanti akan ada siswa yang mohon maaf kurang bergaul, kurang maaf ya, agak terkucil, itu nanti tidak mendapatkan jaringan, tidak komanan kelompok, sehingga diharapkan ada campur tangan Bapak Ibu sekalipun tidak secara mutlak dalam pembentukan kelompok. Untuk teknisnya boleh kita menentukan dengan full absen atau dengan undian dan atau mereka memilih sendiri, tetapi dengan kriteria yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan mohon diperhatikan sebisa mungkin kita bisa memeratakan kemampuan masing-masing kelompok. Jangan sampai anak yang sangat aktif itu berkumpul dengan sesama aktif, kemudian yang pasif mengelompok menjadi satu kelompok. Ini sangat-sangat kami ingatkan Bapak Ibu memperhatikan hal-hal secara teknis seperti ini, sehingga kita harapkan nanti semua kelompok benar-benar bisa bekerja secara maksimal, tidak ada yang gandul-gandul atau bahkan tidak ada yang satu sibuk kemudian yang lain bermain-main. Kemudian langkah yang berikutnya mempersiapkan ya, bahan untuk mosaik, bisa dibawa dari rumah maupun diambil dari lingkungan sekolah, baik yang organik maupun yang anorganik. Yang organik tadi saya sebutkan bisa dari daun-daun atau ranting atau mungkin bunga-bunga kering dengan kertas A3 minimal. Kemudian yang anorganik itu bisa pecahan kaca dengan berbagai color atau warna, kemudian bisa juga pecahan keramik dan lain sebagainya. Itu nanti diharapkan juga bisa menjadi
sistematik pembuatan mosaik. Kemudian yang berikutnya menyiapkan desain. Anak diminta menyiapkan desain. Boleh googling sendiri, mencari sendiri, atau punya gambaran, ide sendiri. Atau bisa juga Bapak Ibu apabila kabungan itu bisa memberikan kepada siswa diminta menjiplak atau mencontoh ya, atau juga bisa mengarang sendiri, mengkombinasikan dari berbagai ide yang ada sesuai dengan karakter atau minat siswa-siswa yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk yang ketiga dalam pembuatan pupuk organik, nanti siswa diminta membawa pupuk kandang dari rumah, ya. Nanti pupuk kandang itu akan kita pakai untuk sebagai starter, ya, mempercepat proses pembuatan pupuk yang akan, ya, proses fermentasi dari pupuk yang akan kita buat. Kemudian selain itu juga masing-masing kelompok menyiapkan 5 kg, ya, bekal, ya, bahan pokok itu ya, nanti akan kita campurkan dengan sampah yang akan kita proses, ya. Jadi masing-masing kelompok menyiapkan 5 kg. Saya kira tidak terlalu mahal karena 1 kilo itu berkisar 2-3 ribu. Kalau satu kelompok ada 6 orang, itu berarti kontribusi anak sekitar 2.000 sampai 2.500. Kemudian membuat atau melaksanakan proses atau prepare ya, kompos sesuai dengan jadwal. Jadi jadwal sudah dibuat oleh bagian kurikulum, nanti per hari apa yang akan kita laksanakan supaya benar-benar nanti dalam pelaksananya dari pagi sampai siang itu waktunya bisa terpakai secara maksimal. Jadi sudah ada target-target day per day. Jadi bagian kurikulum sudah menyiapkan, tidak perlu saya sebutkan di sini, nanti bisa dilihat ke Pak Pariyati. Nah, kemudian proses berikutnya mengumpulkan sampah sekaligus menyeleksi, memisahkan, ya. Jadi kalau di masing-masing kelas itu di depannya sudah ada beberapa keranjang sampah, bak sampah itu sesuai dengan warnanya. Ada khusus untuk sampah organik, non organik, sampah cair dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak juga diminta memilah-milah sampah, mana sampah yang bisa diproses menjadi pupuk dan mana yang tidak bisa digunakan sebagai pupuk. Kemudian nanti menambahkan bahan-bahan starter yang dimana ini nanti akan disediakan oleh sekolah, yaitu EM4, Starbio, dan RS. Karena ini membelinya harus di tempat khusus, jadi sekolah yang akan menyediakan. Jadi nanti anak-anak masing-masing kelompok akan mendapatkan porsi sesuai yang dibutuhkan, sesuai sampah yang berhasil mereka kumpulkan. Jadi semakin kuantitasnya besar, berarti kebutuhannya juga akan semakin besar. Nah, banyak sedikitnya itu juga akan tergantung dari seberapa aktif, ya, seberapa energi, seberapa anak-anak punya kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan untuk menyediakan atau mengumpulkan sampah baik yang ada di sekitar kita maupun bisa jadi yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Jadi demikian tadi yang garis besar yang bisa saya sampaikan. Meskipun kalau boleh di sini saya tambahkan seandainya diizinkan, ya, itu bagaimana kalau ke depan itu masing-masing anak itu membawa pulang seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Dwi tahun kemarin. Itu masing-masing anak itu diminta membawa kantong sendiri dan membawa pulang sampah yang mereka hasilkan secara pribadi, sehingga
di sekolah kita bisa lebih sedikit lagi sampah sehingga tidak menumpuk. Dan program seperti ini sudah banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah di kota yang tidak memiliki cukup lahan untuk penempatan sampah. Sehingga alangkah lebih bagus kalau sekolah kita, sekalipun sekolah kita luas, tetapi kalau sampah-sampah yang kira-kira tidak bisa didaur ulang, sampah-sampah yang dihasilkan oleh sekitar ratusan anak, itu kalau bisa dibawa pulang masing-masing, mereka bisa bertanggung jawab. Ini dengan harapan anak-anak untuk kedepannya, untuk tahun-tahun berikutnya benar-benar mereka menyadari, bukan sekedar kita tidak mau menampung sampah, tetapi supaya anak-anak memiliki kesadaran bahwa mereka bertanggung jawab terhadap setiap sampah yang mereka hasilkan. Jadi mohon ini kalau bisa benar-benar secara bertahap dilaksanakan sehingga nanti benar-benar ini tidak hanya menjadi jargon, benar-benar bahwa anak-anak itu sadar sampah itu benar-benar sudah menjadi life skill juga. Terima kasih, mohon maaf jika ada salahnya, mohon tambahan jika ada ide-ide dari Bapak Ibu Guru, penggalian dari Bapak Ibu Guru yang bisa memperbaiki, menyempurnakan dari rencana yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berhasil sesuai yang kita harapkan dan bermanfaat. Mudah-mudahan insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi dari Ibu Areng tadi tentang pembuatan sampah, pembuatan kompos dari sampah, dan pembuatan mozaik, juga pembuatan ekobrik ya Bu. Kemudian akan dipaparkan materi selanjutnya dari topik kelas 8 ya Pak, tentang penanaman budidaya sayur. Monggo Bapak. Untuk yang kedua kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan untuk mengkoordinasikan program yang kelas 8 ya. Yang program kelas 8 tidak jauh beda dengan yang kelas 7 tadi telah dipaparkan oleh beliau Ibu Ateng, Ibu SPD. Hanya fokusnya nanti kalau kelas 7 adalah pada pengolahan sampahnya menjadi pupuk organik. Kelas 8 fokus untuk pemanfaatan hasil olahan. Jadi kalau kelas 7 menyiapkan bahannya membuat pupuk, kelas 8 memanfaatkan. Kelas 8 produk tahun lalu masih di belakang, masih cukup banyak. Nanti kalau untuk media tanam tanaman sayuran ini vertikultur gitu, atau nanti tidak vertikal, horizontal boleh, itu sebutannya vertikultur. Medianya masih, tapi juga bisa ditambahkan dengan membuat media baru, karena di sekolah kita juga tersedia pupuk kandang hasil membawa anak-anak semester yang lalu. Meskipun demikian, ya ada kesamaan kelas 7 dan 8 pembuatan secara tugas individu. Tadi disampaikan oleh Ibu Ateng bahwa kelas 7 pembuatan tugas individu antara lain membuat mozaik organik maupun anorganik dari bahan apa saja. Ada yang penjaringan sampah di sekolah kita, termasuk ekobrik. Saya sependapat apa yang disampaikan dalam kompil yang lalu oleh beliau Bapak Ketua Kompil Pak Supariyadi. Kita punya target membuat gazebo kecil Pak, sangat setuju. Karena tidak jadinya kayak apa bentuknya, tapi insya Allah pasti kalau kita punya niat jadi tidak sulit dan nanti mempunyai nilai seni pasti, insya Allah. Kemudian selain ekobrik juga budidaya tanaman sayur. Mungkin saya sampaikan bahan-bahan yang dipakai untuk budidaya tanaman sayur. Yang pertama adalah nanti
menyiapkan media. Tapi tentunya sebelumnya langkah-langkah sama dengan kelas 7 membuat kelompok. Buat kelompok kalau kelas 8 mungkin dilepas sudah bisa jalan. Meskipun demikian Bapak Ibu wali kelas semua nanti juga ngecek, nge-cross pembuatan kelompok di kelas 8 sama masing-masing kelas dibuat 6 kelompok. Jadi rata-rata ada yang 5, ada yang 6 dengan ditunjuk masing-masing kelompok menjadi ketua. Ya. Kemudian tadi bahan-bahan yang dibuat untuk membuat tugas mosaik maupun ekobrek ini juga sederhana saja. Untuk mosaik hanya papan kertas ukuran A3 minimal atau kertas yang lain, boleh pakai papan triplek, dibuat desain gambar, boleh ditulis tangan gambar atau jiplak atau googling di internet banyak ya. Kemudian kayak desain gambar nanti akan ditempel-tempel dengan bahan-bahan temuan berwujud sampah. Kalau kita bisa plastik, bisa kertas, bisa pecahan keramik atau kaca, atau dari pengadaan nanti dari biji-bijian bisa gitu. Ekobrek hanya bahannya adalah botol mineral, ya, bisa makan ukurannya saja. Ya. Mungkin yang tanggung ada tutupnya, karena diminta bawa plastik kresek warna-warni atau bebas dipotong-potong, tapi catatan plastiknya bersih dan kering, diketok dimasuk ke dalam botol per anak 1 ya. Jadi kita samakan persepsi sama pendapat. Untuk pembuatan rak-rakan menyusun media papan penanaman sayuran bisa polybag, bisa botol buat merek ya, nilai mineral itu yang kalau agak besar itu bisa dipakai, atau bisa dengan apa ya nanti pipa PVC yang diameternya agak besar sekitar 10 dim atau berapa itu, panjang 3 meter 4 meter atau kelompok 1, atau dengan punggung bambu di atasnya dibelah buat pakan ayam itu. Nanti diisi media, kalau sudah dilaksanakan sesuai penjadwalan ditanam, hanya bibitnya Bapak Ibu nanti kesepakatan kita mau cari bibit apa, kalau bisa bibit pengadaan sekolah, kalau mungkin kalau bisa ya nanti kelompok, bisa sayuran tomat, bisa terong, sawi, kol, kemudian bayam, bisa apa lagi ya, kangkung bisa itu Pak. Nanti bibitnya mungkin di sekitar sini ada, di daerah mana Bu Nurul yang Aksara itu Sriwedari ya, itu cukup banyak. Nanti bisa cari bibit, mungkin bisa kita bersama atau perusahaan itu Pak Suroto, Pak Slamet mencarikan itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kemudian tadi usul dari Bu Aten, mungkin saya menanggapi, bagus, setuju. Pernah kita sampaikan, Bu Dwi memang mengusulkan sampah dibawa pulang. Selaku koordinator Green School, saya menyetujui untuk mengurangi limbah sampah di sekolah kita. Ya tidak mungkin kita tidak punya sampah, tapi kalau dikurangi bawa pulang sampah mungkin lebih baik. Tapi ditekankan sampah dibawa pulang, diolah di rumah, tidak hanya dibuang di luar sekolah. Demikian dari saya, dan kepada Ibu Moderator, pengurus delegasi. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Dr. Agus Wondo atas penyampaian materi tentang topik kegiatan P5 dari kelas 8. Tadi sudah disampaikan dari Bu Ateng tentang anak-anak mampu. Diharapkan dari kelas 7 dan kelas 8 tentang P5 itu anak-anak mampu, mempunyai keterampilan atau skill yang diharapkan dapat menghadapi apa pun realita yang ada sekarang, dunia sekarang, tentang anak-anak yang seperti saat ini ya Bu, tentang keterampilan mungkin kurang. Nah, dari kegiatan P5 ini anak diharapkan untuk terampil dan skill yang terlatih, okay?
Kemudian tadi disampaikan dari kelas 7 itu membuat pupuk kompos. Kemudian dilanjutkan dari topik kelas 8 yaitu pemanfaatan pupuk organik atau pupuk kompos. Seperti itu. Kemudian saya membuka tanggapan untuk menanggapi apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Monggo. Oke, Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sulistiawati SPD MPD, yang saya hormati Bapak Suwando SPD dan Ibu Ateng SPD, serta para Bapak Ibu yang hadir pada majelis ini dalam rangka kita membahas tentang program Proyek P5 semester ganjil 2024-2025 yang akan kita laksanakan bersama. Tadi telah dipaparkan panjang lebar oleh beliau berdua, yaitu Ibu Ateng SPD dan juga Bapak Wando SPD dengan sangat jelas. Semoga Allah senantiasa berikan kekuatan dan kelancaran kepada kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan program dengan lancar dan berhasil dengan sukses. Pada kesempatan ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi Ibu Ateng telah menyampaikan bahwa di antara proyek P5 kita, yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan, yaitu pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan sampah yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, ada satu hal yang saya tanyakan, bahwa untuk bahan-bahannya itu nanti siswa diperintahkan untuk mencari sampah-sampah, memilah sampah yang ada di sekeliling sekolah kita. Namun yang ingin saya tanyakan, selain siswa melaksanakan kegiatan tersebut, bahan untuk pembuatan pupuk organik yang selain telah nanti disiapkan oleh siswa dengan cara mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah kita ini, apa saja yang harus disiapkan oleh sekolah sehingga nanti pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Bu Ateng, bahwa Bu Ateng mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita pernah memberikan himbauan kepada siswa, sampah yang dihasilkan sendiri itu dikelola sendiri, dibawa pulang, sehingga sampah yang menumpuk di sekolah itu tidak terlalu menumpuk. Kemudian pernah ada juga saya sharing pengalaman dengan anak saya yang pada waktu itu dia pernah diberi kesempatan untuk belajar di Jepang. Itu dia menceritakan bagaimana pengelolaan sampah di sana. Dia menyampaikan bahwa pada saat makan bersama itu betul-betul diorganisir dan ada piket. Setiap piket itu menyajikan makanannya, kemudian juga mengumpulkan sampahnya, dan setiap siswa yang menghasilkan sampah, bungkus makanan itu dilipat dengan rapi
sehingga sampah yang tertumpuk itu tetap terlihat rapi dan tidak menimbulkan bau, karena sampah yang akan dibuang itu memang terlebih dahulu dicuci. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, tanggapan dan juga masukan terhadap kegiatan sekolah yang akan kita laksanakan di minggu-minggu ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Dwi. Monggo buka lagi sesi untuk tanggapannya. Monggo. Terima kasih Bapak yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ateng dan Bapak Suwando yang sudah menjelaskan proses pelaksanaan P5 secara rinci. Namun di sini saya akan sedikit bertanya, yaitu tentang bagaimanakah proses pembuatan tugas pribadi atau tugas individu siswa. Mohon bisa dijelaskan secara detail kepada siswa pada saat penyampaian informasi awal ke siswa. Hanya saja yang saya tanyakan karena semuanya tadi sudah dijelaskan secara rinci. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Dwi dan Ibu Tugiati. Tanggapan dari Ibu DRA Dwi Susilawati Tangga, ini untuk bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik selain yang disiapkan siswa, apa saja yang harus disiapkan di sekolah, kata Ibu. Terus kemudian dari Ibu Tugiati SPD, yaitu bagaimana proses pembuatan tugas pribadi atau individu siswa, mohon bisa dijelaskan secara detail karena siswa pada saat penyampaian informasi awal ke siswa. Monggo untuk Bu Ateng menanggapi. Terima kasih atas tanggapan respon dari Ibu Dwi maupun Ibu Tugiati. Jadi kalau Ibu tadi mempertegas, meminta ketegasan apa saja tentang bahan-bahan atau mungkin alat-alat yang disediakan oleh sekolah untuk keberlangsungan proses pembuatan pupuk organik. Sekolah nantinya akan mempersiapkan alat-alat terutama yang volume besar yang tidak mungkin dibawa siswa atau sangat merepotkan siswa apabila harus membawanya, seperti misalnya tempat-tempat drum atau mungkin terpal penutup plastik besar untuk menutup mempercepat proses fermentasi, kemudian obat-obat fermentasi. Jadi tempat itu bisa drum yang besar, tong yang besar, atau mungkin yang sudah ada itu drum drum bekas minyak yang besar itu, tong-tong plastik yang besar itu nanti akan disediakan sekolah. Jadi siswa kemungkinan kalaupun harus membawa alat ya seperti campur saja nanti untuk mengadu-adu atau mencampur bahan ya. Kemudian alat-alat atau bahan-bahan yang disediakan sekolah itu bahan-bahan yang sifatnya kimia seperti EM4, Starbio, tetes tebu. Nah itu nanti sekolah yang akan menyediakan karena memang ini tidak semua toko atau semua warung menyediakan. Jadi ini khusus untuk di toko-toko pertanian khusus sehingga anak-anak mungkin kesulitan kalau harus menyiapkan masing-masing itu. Jadi nanti sekolah yang akan mempersiapkan. Nah, kemudian pertanyaan atau tanggapan
banyak informasi. Jadi kelas 7 itu memang sifatnya agak-agak kurang konsentrasinya, belum full, masih pelupa, sibuk dengan permainannya, sehingga memang kita sebagai pengampu, sebagai pendamping siswa itu akan selalu mengingatkan. Jadi sudah disampaikan sekali, kita ingatkan lagi secara langsung, mungkin secara klasikal, bisa jadi nanti ditindaklanjuti melalui WhatsApp. Jadi selalu kita ulang, selalu kita terus menerus, tidak bosan-bosan mengingatkan. Sudah seperti itu pun jangan kaget Bapak Ibu apabila nanti sampai hari H itu ada siswa yang benar-benar tidak membawa apa-apa, tidak mempersiapkan apa-apa. Jadi kita yang harus selain siap secara secara fisik, secara bahan gitu, kita secara mental juga harus siap bahwa nanti akan menemukan hal-hal yang seperti itu. Mohon lebih bersabar lagi menghadapi anak-anak kita yang memang luar biasa. Ya, demikian saja itu. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Suwondo penjelasannya. Mohon izin saya menambahkan apa yang sudah disampaikan jawaban dari Bu Aten atas pertanyaan atau usulan dari. Jadi yang pertama Ibu Dr. Anda di Sulawesi Khairatul, yang kedua Ibu Setia di SPD. Sedikit menambahkan, dan benar apa yang disampaikan Ibu Aten, yang disiapkan tadi ada sensasi kimia ya, memang kita ada T4, Stabilo, Mola, Kotak Debu, kemudian bahan-bahannya ya sudah ada nanti green plastik itu. Kalau tidak nanti saya mengusulkan bisa dengan trash bag Bu, tas yang besar itu guys, mungkin untuk buat per kelasnya, kalau dirasa kurang ya nanti per kelompok, mudah itu. Kalau tidak, seperti tahun yang lalu kita di tanah aja dengan alas banner bekas, ditutup banner bekas. Itu saya yakin tidak sulit itu untuk bahan yang kelas 7. Untuk kelas 8 selain prasarana perlengkapan untuk penyiapan alat dicangkul tadi, mungkin cangkul anak bisa bawa karena sekolah terbatas. Mungkin untuk menyiapkan yang kelas 8 sekaligus jawab yang kelas 8 untuk persiapan bahan-bahan. Nanti bahannya kelas 8 tugas pribadi ya kertas bawa sendiri, kemudian bahan-bahan setelah khusus juga sama nanti bahan untuk jadi tempel mosaiknya juga bawa sendiri anak-anak, lemnya bawa sendiri. Kemudian untuk membuat alatnya yang kelas 8 mungkin butuh gergaji, nanti sekolah menyiapkan, kita ada di ruang diskur. Dan matabur kalau butuh bur untuk nanti pipa PVC atau bambu ya kita siapkan. Kalau butuh paranet nanti mohon izin sekolah mungkin mengusahakan kita beli berapa gitu, berapa meter untuk tempat yang tidak panas untuk budidaya sayur. Kemudian bahan-bahan yang lain penambahnya saja nanti di tebok pisang di kebun belakang banyak sudah saya siapkan, tinggal besok anak motong-motong atau menyusuli ya ke tempat pembuatan itu. Yang pertanyaan yang ditulis seperti itu jawaban kami ya, dari Bu Aten selaku Limpro-nya Pemerintahan kelas 7 dan 8. Kemudian monitor menanggapi pertanyaan dari Bu Tukia dan SPD ya, tentang tugas individu ya, tugas individu memang harus kita siapkan pada hari ini. Nanti akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ending in 5 minutes. Baik, kita teruskan. Setelah ini nanti sesuai kesepakatan kita dengan Bapak Ketua Kombel, kelas 7 dan 8 untuk koordinasi P5 hari ini nanti kita kumpulkan ya Bapak Ibu. Mungkin di ruang keterampilan berperaslah, ya, di ruang keterampilan bersamaan. Andaikan nanti muat bisa saya jelaskan langsung, atau tidak nanti mungkin gantian. Ya, tapi kesepakatan nanti membaca. Itu ketugasan kita jelaskan rinci bentuk dari hal yang dibawa tadi di upacara sudah kita cicil, kita jelaskan. Kemudian alat-alat pendukung, ya lem, gunting, kemudian
memberikan tugas dulu. Kelas misalnya kelas 7A, B, C, 8A, B, C untuk mosaik buat apa dulu nanti kita sepakati. Contoh kelas 8A misalnya buat dari bahan plastik mosaiknya, 8B mungkin dari bahan daun-daunan, 8C mungkin dari bahan kaca atau biji-bijian bisa. Tidak harus semua memanfaatkan limbah sampah, mungkin pengadaan kaitannya dengan karya anak. Tapi boleh saja nanti orang kita tentang sampah semuanya. Kemudian penjelasan awal tetap nanti kita tidak lanjuti dengan berusulan buatin dengan WhatsApp karena memang terbatasan anak. Sudah jelaskan aja, sudah biasa secara anak sering japri pribadi kan. Tapi tidak apa-apa anak-anak. Ini yang bisa kami sampaikan atas nama narasumber. Saya sedang buatin bila ada salah mohon dimaafkan. Mohon dukungan bersama untuk sukses kita bersama. Terima kasih kepada Ketua Komdel Pak Karyati telah menyelenggarakan kegiatan komunitas belajar di sekolah. Terima kasih kepada kepala sekolah sudah mengizinkan kegiatan pagi ini, dan terima kasih kepada semua Bapak Ibu karyawan sudah mendukung kegiatan pagi ini semua demi pelajaran kita semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Kita di penghujung acara dari kegiatan komunitas belajar dalam program RTL Kurikuler PJOK Permainan Tradisional Gubak Sodor dan koordinasi persiapan pelaksanaan program P5 semester 1 SMP Negeri 2 Kalibawang Kulon Progo Yogyakarta. Ada tambahan dari Bapak Ibu? Sudah? Oh iya, tambahan monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini sudah terselenggara kegiatan penjelasan terkait dengan pelaksanaan P5, dan juga tadi Pak Wondo menyampaikan pembahasan di Bang. Rencana tidak lanjut RTL ya. Itu kemarin mohon maaf Pak Wondo belum saya sampaikan ke Bapak Ibu, Pak Wondo sudah WA. Kok sekarang saya sudah lupa nih. Kemarin ada share tentang Hari Pahlawan. Itu saya dengan SMP 1 kan, Bu, dari pacaran sampai yo. Iya Bu, aku menang-menang rasa di-share. Kok saya beneran tidak nge-share ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya tetap nge-share dan memberikan informasi bahwa upacara yang diminta dilaksanakan hari Minggu kita laksanakan pada hari Senin, itu ya. Itu informasinya terus tertumpuk-tumpuk Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan terkait dengan pelaksanaan P5. Itu yang terpenting adalah kita mempunyai kesamaan persepsi Bapak Ibu, kesamaan persepsi, dan juga kita mempunyai motivasi yang sama untuk memahami terkait dengan apa yang kita lakukan dalam P5 tersebut. Jadi jangan sampai nanti dalam pelaksanaan P5 itu ada yang ketika ditanya, Bu hari ini apa kegiatannya? Oh saya tidak tahu, ya saya tidak tahu. Jangan sampai, wah saya tidak tahu ya hari ini kelas 7 dan kelas 8 ngapain ya? Jangan sampai Bapak Ibu ya. Tapi sudah disampaikan oleh Pak Wondo, dan nanti tentunya ada semacam jurnal per hari itu ngapain saja Bapak Ibu guru. Anda nggak Bapak Yati ya? Kata-kata jurnal seperti itu ya. Bahwa itu dipahami bersama, dan kalau panjenengan misalnya masih ragu-ragu dan belum paham, silahkan bertanya Bapak Ibu. Jangan tergantung jaga ke. Wah ini Pak Paryati karo Pak Wondo Bu Atemi meneng wae. Aku tak meneng wae lah. Padahal bocah wis berlari ke sana kemari. Jangan ya Bapak Ibu, kalau sudah wah
waktunya. Kalau penjenengan misalnya saksi opo ya tanya ke Pak Pariati, Pak Wanda atau Bu Atek atau ke Bapak Ibu guru yang lain. Kita melayani Bapak Ibu, melayani siswa, anak-anak. Orang tua sudah menitipkan ke sekolah kita dan kita melayani, mendampingi siswa. Dan kemudian tadi Pak Wanda tadi saya ingin memperjelas apa yang ditanyakan oleh Bu Pujiati terkait dengan tugas individu siswa. Mungkin hari ini nanti ada semacam pemberian informasi secara umum. Anak-anak bisa diberi semacam lembar kerja. Ini lembar kerja atau menulis di bukunya masing-masing, nanti bisa dikumpulkan atau diberi kertas untuk diberi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan P5 yang akan kita laksanakan terkait dengan pengelolaan sampah. Itu nanti bisa menjadi lembar kerja siswa dan itu nanti bisa dikumpulkan, bisa menjadi tugas individu siswa. Jadi sebelum action, anak diberi pemahaman, kemudian juga anak diberi kesempatan untuk mengeksplor pengetahuan mereka terkait dengan pemanfaatan sampah. Jadi monggo ya Bapak Ibu, ini nggih make nggih. Anak-anak kelas 7 dan kelas 8 dikumpulkan di ruang keterampilan, kemudian diberi pemahaman secara bersama-sama dan nanti di akhir itu nanti anak bisa diberi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab di kertas atau di bukunya masing-masing semacam lembar kerja siswa. Ngoten nggih Bapak Ibu? Ya. Itu sebagai bukti ada tugas individu. Atau nanti untuk tugas individu anak-anak bisa diberi tugas misalnya tadi yang mosaik tadi individu ya Pak ya. Itu tugas individu ya mosaik. Ya, nggih, bagus ya. Itu karya individu siswa. Nggih. Seperti itu ya Bu Pujiati. Tadi ada yang termasuk tugas individu, nanti ada LK, kemudian karya siswa itu jadi nanti tugasnya juga individu. Tapi juga ada yang kelompok Pak. Kelompok bisa berupa laporan proses kegiatan P5 itu bisa dibuat per kelompok. Ini menambahkan saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Tadi saya berangkatnya siang dan nanti hari Rabu masih minta izin lagi. Kemudian seminggu 3 kali. Ya alhamdulillah progresnya bagus ya untuk pemeriksaan. Mudah-mudahan semakin cepat kesembuhan dan bisa secara maksimal bisa mendampingi Bapak Ibu bisa ke sekolah seperti biasa. Kalau tadi agak lama karena apa waktu ketika saya di UGD mau ganti perban itu ya mau ganti kok coba yang ganti kok mas wah saya nggak mau kalau jenengan yang ganti ya apa pokoknya saya nggak mau kan bilang gitu nggak terbiasa kan nggak boleh. Nah itu makanya gimana saya maunya yang ibu-ibu lah teman-teman saya pada tugas ya. Pokoknya saya nunggu di sini saya terus keluar kemudian ditanya tentang dokternya malah yang ganti saya ya yang ganti ibu-ibu itu tadi agak masnya sepertinya kurang berkenan karena saya tidak mau ya. Tapi ya itu demi kenyamanan kan pelayanan mereka memang harus seperti itu. Itu tadi ya Bapak Ibu untuk kegiatan P5 mau kita laksanakan secara sama-sama kerjasama. Kalau belum paham silahkan tanya ke Bapak Ibu, Pak Pariati dan yang lain, Pak Wondo, Pak Ateng. Jadi ketika ada yang bertanya, Bu hari ini kegiatannya apa? Anak-anak tanya, wah apa ya? Jangan sampai kita sendiri tidak tahu apa kegiatannya hari ini. Demikian Bapak Ibu tambahan. Terima kasih ya Pak Wondo sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ya, ini dalam untuk menyamakan persepsi kita agar nanti kegiatan P5 kita bisa satu langkah dan ya harapannya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan dari Ibu Kepala Sekolah. Karena sudah kita sampai di susunan acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara pada hari ini
dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai videonya. Sekarang